Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial dan praktikum atau kuliah manajemen DAS di minggu kedua. Setelah di minggu pertama, kalian telah dikenalkan terkait apa itu DAS dan juga peranannya. Di minggu kedua kali ini, kita akan belajar terkait dengan batas DAS dan juga bagaimana cara menentukannya. Penentuan batas DAS bukan ditentukan dari batas administrasi sebuah wilayah atau daerah, melainkan batas DAS ditentukan karena batas alam, yaitu berupa punggung-punggung bukit. Kenampakan punggung bukit, bila kita cermati secara langsung di lapangan, bentuknya adalah seperti pada contoh di video. Itu merupakan punggung bukit yang menjadi batas DAS. Lantas, jauh mana batas DAS tersebut dapat digambarkan? Kalau dengan pengamatan secara langsung, kita sangat terbatas dalam menggambarkan DAS secara keseluruhan, karena wilayah DAS mencakup wilayah yang sangat luas. Batas DAS itu biasanya ditandai dengan adanya outlet DAS. Apa itu outlet DAS? Outlet DAS yaitu titik di permukaan di mana air mengalir keluar dari sebuah wilayah atau suatu daerah. Dan titik ini merupakan titik terendah pada wilayah DAS tersebut. Nah, selanjutnya dalam menentukan batas DAS, biasanya kita memanfaatkan analisis spasial untuk menentukan batas DAS secara keseluruhan. Yang mana dalam analisis spasial ini, kita dapat memanfaatkan data-data foto udara dan juga mengolahnya, sehingga kita dapat mengetahui batas DAS secara pasti dan juga secara keseluruhan. Berikut adalah cara menentukan batas DAS dengan menggunakan analisis spasial. Selamat datang di kegiatan praktikum manajemen DAS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan batas DAS menggunakan analisis spasial. Pada kali ini kita akan membuat batas DAS menggunakan aplikasi ArchMap. Silakan dibuka terlebih dahulu aplikasi ArchMap dari laptop atau PC teman-teman. Untuk bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan batas DAS yaitu data DEM atau Data Digital Elevation Model. Langkah selanjutnya, silakan ditambahkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan atau kita olah. Untuk penggunaannya ada dua, yaitu bisa menggunakan add data, juga bisa menggunakan Arch Catalog untuk penambahan datanya. Silakan ditambahkan terlebih dahulu untuk data DEM-nya. Sebelum diolah lebih lanjut, silakan ditambahkan terlebih dahulu sistem proyeksi yang akan digunakan. Karena data DEM ketika pertama kali download itu masih belum memiliki sistem proyeksi. Caranya silakan dipilih katalog, kemudian dipastikan file folder dari data DEM teman-teman ada di bagian mana. Nah, karena dia berupa mozaik, tinggal dipilih, diklik kanan, kemudian dipilih properties. Nah, selanjutnya silakan dipilih di bagian extend. Di sini silakan diedit sesuai dengan sistem proyeksinya. Untuk yang pertama kali yang harus teman-teman perhatikan ketika mau menambahkan sistem proyeksi, silakan dilihat terlebih dahulu extension dari data DEM atau data yang teman-teman akan tambahkan sistem proyeksinya. Caranya silahkan dipilih di bagian di layersnya, silahkan diklik kanan, dipilih properties. Kemudian di bagian source data di sini silahkan lihat di bagian extend. Nah, kalau semisal datanya seperti ini, berarti untuk sistem proyeksi yang ditambahkan berupa geografi. Oke, kita lanjutkan.
dari art katalognya, kemudian diklik kanan, silakan dipilih properties. Kemudian di bagian extend di sini silakan diedit, diklik edit, kemudian dipilih geografi, kemudian dipilih Word, kemudian dipilih WJS 1984, kemudian dipilih OK. Kemudian kalau misal sudah, silakan diklik OK. Kalau misal sudah, nanti data DEM yang teman-teman akan olah ini sudah memiliki sistem proyeksi sesuai dengan koordinat aslinya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memulai untuk proses pembuatan batas das yang dimulai dari koreksi dari perbedaan ketinggian atau biasa disebut dengan fill sync. Untuk alat yang digunakan kita masuk ke Arch Toolbox. Setelah di Arch Toolbox, silakan dipilih Spatial Analysis Tool. Nah, di sini akan ada banyak tools yang terdapat di Spatial Analysis Tool. Silakan dipilih bagian hidrologi. Kemudian dipilih yang bagian fill. Nah, untuk input surface raster silakan ditambahkan data mozaik yang teman-teman tadi sudah atur sistem proyeksinya. Selanjutnya di bagian output surface raster silakan dituliskan di bagian mana data tersebut akan disimpan dan penyimpanannya berupa apa. Misal di sini saya pilih fill mosaic. Jangan lupa untuk extensionnya silakan ditulis .tif. Kemudian dipilih save. Nah, kalau misal tandanya silang seperti ini, berarti sudah ada data yang tersimpan dengan file yang sama. Jadi teman-teman harus memilih kembali untuk penambahan datanya, kemudian dipilih OK. Kemudian ketika proses sudah selesai, akan muncul hasil seperti yang ada di layar. Nah, untuk fungsi dari fill sendiri itu yaitu mengkoreksi perbedaan ketinggian. Jadi untuk data ketinggian dari mozaik dan fill yang kita gunakan ini tidak jauh berbeda karena hanya mengoreksi perbedaan ketinggiannya saja. Oke, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu arah aliran. Jadi aliran dari sungai-sungai ini airnya ini akan mengalir ke mana. Jadi untuk selanjutnya kita memilih flow direction. Jadi langkahnya masih sama yaitu menggunakan Arch Toolbox, kemudian memilih Spatial Analysis Tool, kemudian masih memilih hidrologi, kemudian pilih flow direction. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Untuk input surface raster silakan ditambahkan fill mosaic atau data yang berupa data yang tadi sudah ditambahkan untuk koreksi perbedaan ketinggiannya. Kemudian untuk output flow direction itu silakan ditambahkan di bagian mana teman-teman akan memilih menyimpan dan penyimpanannya mau berupa apa. Jangan lupa extensionnya masih berupa .tif. Oke. Kemudian silakan dipilih OK. Apabila proses flow direction sudah selesai, maka akan muncul hasilnya seperti yang ada di layar. Jadi ini berupa arah-arah aliran yang dari sungai-sungai yang tadi dari data DEM. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik akumulasi dari air di sungai tersebut akan berkumpul menjadi satu atau biasa kita sebut dengan flow accumulation. Caranya masih sama, yaitu kita memilih Arch Toolbox,
kemudian memilih Spatial Analysis Tool, kemudian kita memilih hidrologi, lalu memilih Flow Accumulation. Nah, kemudian akan muncul beberapa kolom di mana input flow direction silakan ditambahkan flow direction. Kemudian untuk output accumulation silakan dipilih untuk nama yang akan digunakan, yaitu saya akan memilih flow accumulation dengan ekstensi berupa .tif. Kemudian silakan dipilih OK. Kemudian untuk hasil dari flow accumulation akan muncul seperti yang ada di layar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan merubah untuk simbologinya agar terlihat perbedaan dari titik akumulasi yang kita gunakan. Jadi caranya yaitu silakan diklik kanan pada layers flow accumulation, kemudian dipilih properties. Nah, kemudian dipilih bagian simbologi. Kemudian silakan pilih bagian classified. Nah, silakan ditentukan untuk kelasnya. Di sini saya menggunakan 25 kelas. Jadi semakin banyak kelas yang kita tambahkan, maka data semakin beragam atau lebih valid. Kemudian silakan untuk dipilih simbol, kemudian di flip color. Jadi kita akan merubah dari yang warnanya hitam ke warnanya putih. Seperti ini, kemudian dipilih OK. Nah, kemudian dia akan muncul titik-titik akumulasi dari air sungainya nanti. Nah, datanya nanti seperti ini. Oke, jadi sudah muncul untuk titik-titik aliran sungainya nanti akan mengarah ke mana. Untuk memudahkan teman-teman menganalisis arah alirannya, kita bisa menggunakan bantuan yaitu berupa hillshade atau jadi dari hillshade di sini kita bisa mengetahui perbedaan ketinggian, jadi bisa mengetahui arah aliran sungai itu berasal dari torehan-torehan dari setiap gunung atau bukit. Berikut untuk penampakan hillshade-nya, jadi bisa teman-teman overlay dengan flow accumulation-nya. Jadi hillshade di sini hanya membantu teman-teman untuk mempermudah analisis dari arah aliran atau flow accumulation dari batas das yang akan teman-teman gunakan. Langkah selanjutnya silakan ditambahkan data atau bahan yang kedua, yaitu SHP sungai atau data vektor dari sungai, data sungai yang telah teman-teman peroleh. Caranya masih sama, yaitu bisa menggunakan add data ataupun katalog. Untuk saat ini saya akan menggunakan katalog. Untuk projectnya di sini saya mengambil di Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Silakan ditambahkan pada data vektor yang berupa polyline. Oke. Ketika sudah ditambahkan untuk data sungai, kita membuat titik untuk pembuatan outlet sungai. Caranya silakan dipilih katalog, kemudian dipilih di bagian folder yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya akan memilih proses dan diklik kanan, kemudian pilih new, kemudian save file. Nah, di sini silakan diberikan nama. Misal saya akan memberi nama outlet sungai. Kemudian
untuk feature type di sini ada 3, yaitu ada point, polyline, dan polygon. Nah, kalau misal kita mau menambahkan titik sungai, berarti yang akan kita pilih yaitu point. Selanjutnya di deskripsi, di spatial reference silakan ditambahkan sistem proyeksinya. Karena kita tadi menggunakan koordinat geografik, kita harus menambahkan berupa geografik juga untuk di outlet sungai. Silakan dipilih geografi, kemudian dipilih Word, kemudian dipilih WJS 1984, dipilih OK, kemudian silakan diklik OK. Datanya nanti akan muncul seperti ini, kemudian silakan dipilih Start, kemudian Start Editing, kemudian dipilih bagian outlet sungai, dipilih OK, kemudian di bagian Create Feature silakan dipilih outlet sungai, kemudian dipilih point. Kemudian silakan ditambahkan. Kemudian untuk pembuatan titiknya kita mengacu pada flow accumulation. Di flow accumulationnya di sini kita memilih bagian mana outlet sungai atau muara pertama sungai tersebut akan mengalir. Nah, jadi yang menandainya yaitu silakan ditentukan di bagian titik perpotongan dari sungai-sungai di sini. Nah, karena di sini saya mengambil titik untuk outlet sungainya bagian ini. Dan silakan ditambahkan. Dan jangan lupa dipilih stop editing kalau misal teman-teman sudah menentukan titik-titik outlet dari sungai yang teman-teman pilih. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya untuk membuat snapper. Jadi snapper di sini yaitu untuk membuat titik yang kita gunakan sebagai outlet sungai ini ke dalam bentuk data raster. Jadi langkah yang digunakan yaitu silakan memilih Arch Toolbox, kemudian memilih Spatial Analysis Tool, kemudian memilih Snapper Point. Nah, di sini akan muncul beberapa data yang harus ditambahkan, yaitu untuk input raster or feature PowerPoint berupa data outlet sungai yang teman-teman tadi telah pilih. Kemudian untuk PowerPoint fieldnya silakan tetap dimasukkan dalam bentuk ID. Untuk input accumulation raster silakan ditambahkan flow accumulation. Untuk output raster silakan disimpan pada lokasi yang ingin teman-teman simpan dengan nama seperti berikut. Jadi kalau saya memilih snapper, kemudian dipilih save, jangan lupa untuk extensionnya masih berupa .tif. Kemudian dipilih OK. Hasil dari snapper yaitu berupa titik seperti ini. Hasil snapper seperti yang tertera pada layar yaitu nanti berupa titik berupa data raster yang data 1 pixel di sini. Selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya yaitu pembuatan watershed atau DAS itu sendiri. Caranya yaitu kita memilih Arch Toolbox, kemudian memilih Spatial Analysis Tool, kemudian memilih Hydrology dan memilih watershed. Nah, di watershed di sini silakan dimasukkan untuk flow directionnya, kemudian dimasukkan untuk hasil snapper, kemudian untuk PowerPoint fieldnya silakan tetap dipilih bagian value, kemudian dipilih di bagian mana teman-teman akan menyimpan data tersebut. Nah, di sini saya akan memilih batas DAS. Di sini saya akan memilih watershed.tif. Kemudian memilih OK. Kemudian untuk batas DAS akan muncul seperti yang ada di layar. Nah, jadi untuk batas DAS-nya seperti yang ada di layar. Bisa teman-teman overlap kan.
bisa teman-teman overlay kan dengan data sheet yang telah teman-teman buat. Jadi akan terlihat batas dasnya seperti yang ada pada layar PC teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan merubah data batas das ini berupa data vektor, yaitu dalam bentuk data poligon. Caranya silakan dipilih bagian Arch Toolbox, kemudian dipilih bagian Conversion Tool, kemudian pilih Form Raster, kemudian pilih Raster to Polygon, karena kita akan merubah data raster ke data vektor, yaitu di data polygon. Untuk input rasternya silakan dipilih watersheet, kemudian field value-nya silakan tetap dipilih value, kemudian untuk output polygon silakan dinamain sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya ingin membuat watersheet.shp. Untuk extensionnya jangan lupa berupa .shp karena kita sudah ke data vektor. Kemudian dipilih save, kemudian dipilih OK. Kemudian akan muncul batas das seperti yang ada di layar teman-teman. Di sini merupakan batas das yang berupa data vektor. Sekian pemaparan materi dari batas das. Semoga bermanfaat. Terima kasih.